Halo Sobat GoSS, apa kabar hari ini? Hari ini saya akan memberikan 7 tips untuk memilih sepeda MTB pemula. Apa saja 7 tips itu? Sebelum kita mulai, GoSS dulu dong. Sebagai pemula pasti bingung kalian akan membeli sepeda seperti apa yang harus kita pilih. Sepeda apa dan modelnya seperti apa, atau ada spek-spek khusus yang harus kita pilih. Nah, kali ini saya akan membagikan 7 tips untuk memilih sepeda MTB khususnya untuk pemula. Yang pertama, ada 2 jenis sepeda MTB. Yang pertama itu hardtail atau belakangnya itu tidak menggunakan suspensi. Yang kedua adalah yang full sus atau depan belakang menggunakan suspensi. Nah, jadi hardtail itu cocok untuk digunakan di 2 medan, yaitu di jalan raya dan di bebatuan atau di pasir. Sedangkan full sus itu lebih cocok di jalan bebatuan sedang dan berat. Jadi untuk kalian yang suka downhillan, turun gunung, jalan bebatuan kasar, nah itu cocok yang full sus. Secara bobotnya akan berbeda. Untuk full sus pasti akan lebih berat karena dia ada shock belakangnya, jadi bebannya akan bertambah. Sedangkan yang hardtail itu framenya juga akan lebih ringan. Tips yang kedua adalah pemilihan ban. Ban umumnya ada 3 jenis ukuran. Yang pertama ada ukuran 26 inch dengan diameter ban 26 inch. Lalu yang kedua adalah diameter 27,5. Yang ketiga diameter 29. Kalau di sepeda saya ini ukuran 29 inch. Semua ukuran itu sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau 26 inch itu cocok untuk orang yang agak tidak terlalu tinggi lah. Kalau untuk 27,5 yang sedang-sedang, 29 untuk orang yang tinggi. Sesuaikan dengan kebutuhan kalian, nyamannya kalian pakai sepeda itu. Jadi 26, 27,5 atau 29 inch tidak masalah. Tips yang ketiga. Yang ketiga ini adalah berhubungan dengan group set atau gear sepeda. Jadi ada sepeda yang menggunakan group set atau gear yang depan menggunakan 2 atau 3 gear, yang belakang menggunakan 7 sampai 12 speed. Dengan jumlah speed yang berbeda-beda tadi, antara depan 2 atau 3, belakang 7 atau 11 itu atau 12 itu sesuai dengan kebutuhan. Jika kalian suka menanjak-nanjak yang tinggi, nah itu dibutuhkan gear yang cukup besar di bagian belakang dan kecil bagian depan, supaya pada waktu kita pedaling di bagian tanjakan itu enteng. Tapi kalau kalian sukanya ngebut-ngebut di jalanan, itu butuh gear bagian belakang yang kecil dan gear bagian depan yang besar. Jadi tinggal kalian sesuaikan kalian suka yang mana. Kalau kalian suka di medium, kalian bisa pilih yang sedang-sedang juga tidak apa-apa. Yang keempat adalah tips untuk memilih frame sepeda. Jadi frame itu ada beberapa ukuran yang dikeluarkan oleh manufacturing sepeda, dari ukuran M, S, atau L. Itu bisa disesuaikan dengan ketinggian kita, karena masing-masing sepeda memiliki ketinggian atau ukuran sesuai dengan tinggi badan manusia masing-masing. Tips yang kelima ini adalah material dari frame sendiri. Ada 3 jenis material frame. Yang pertama adalah high tin steel atau besi, yang kedua adalah aluminium alloy, lalu yang ketiga karbon. Masing-masing itu berbeda secara kualitas dan bobotnya. Untuk high tin steel itu secara performanya lebih kuat, lebih kokoh, lebih tahan. Tetapi untuk bobotnya dia akan lebih berat. Lalu yang kedua itu tadi materialnya adalah aluminium alloy. Kalau aluminium alloy itu middle lah. Jadi dia bobotnya agak ringan, tidak terlalu berat. Untuk ketahanannya juga cukup kuat, tetapi tidak sekuat high tin steel karena memang dia benar-benar besi bahannya. Yang ketiga adalah karbon. Jadi ada material sepeda yang menggunakan serat karbon itu cukup ringan dan bisa dikatakan sangat ringan. Tetapi untuk kekuatannya, ketahanannya pasti berbeda dengan aluminium dan
besi. Tips yang keenam adalah dalam pemilihan fork. Fork depan atau suspensi depan itu ada dua jenis, yaitu yang spring dan air. Masing-masing punya kelebihannya. Kalau misalkan yang menggunakan air suspension itu akan lebih ringan, beban sepeda akan jadi lebih ringan. Kalau menggunakan coil itu akan menjadi lebih berat. Tetapi dari sisi harga, untuk yang air suspension pasti akan lebih mahal, untuk yang spring akan lebih murah. Jadi kalian bisa sesuaikan dengan budget kalian untuk membeli yang spring atau yang air suspension. Tips yang ketujuh adalah pemilihan rem. Jadi pada umumnya ada dua jenis rem. Yang pertama itu adalah rem yang mencekram pada bagian rims atau bagian velg. Nah itu rem yang cukup ekonomis, harganya lebih murah, tetapi untuk daya cengkramnya kurang begitu kuat, sehingga untuk kalian sepeda-sepeda yang suka turunan itu kurang cocok menggunakan rem yang mencekram di rims atau di velg. Lalu yang kedua adalah rem yang menggunakan disc atau piringan. Rem yang menggunakan disc atau piringan itu juga memiliki dua jenis. Yang pertama adalah yang menggunakan mekanikal atau menggunakan seling di dalam. Lalu yang kedua adalah rem yang hidrolik atau menggunakan minyak rem saat pengereman. Secara harga pasti yang menggunakan minyak rem atau hidrolik itu akan lebih mahal. Yang menggunakan seling akan relatif lebih murah. Tetapi secara fungsi, untuk yang menggunakan hidrolik atau menggunakan minyak rem itu akan menjadi lebih pakem atau lebih daya cengkramnya lebih kuat pada saat pengereman. Kalian sesuaikan saja dengan budget kalian. Jika kalian punya budget lebih baik menggunakan yang hidrolik. Itu tadi 7 tips pemilihan sepeda untuk pemula. Ada satu bonus lagi tips dalam pemilihan sepeda. Ini cukup penting juga. Dalam pemilihan sepeda itu kita bisa lihat juga dari brand sepeda atau merek sepedanya. Itu akan meningkatkan gengsi kalian juga pada saat kalian kumpul dengan klub sepeda. Itulah tadi 7 tips plus 1 yang saya informasikan. Semoga bermanfaat untuk kalian dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.